Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pananang Abdurrahman M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informatika dan komunikasi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat jasmani dan nikmat rohani, sehingga saya dapat duduk dalam presentasi kali ini. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Wildan Fathur Romdon dari kelas PTIK 1W. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep sistem informasi dan teknologi informasi. Poin A, pengertian sistem informasi dan teknologi informasi. 1. Pengertian sistem informasi. Sungguhnya yang dimaksud dengan sistem informasi tidak harus melibatkan komputer. Sistem informasi yang menggunakan komputer disebut sistem informasi berbasis komputer. Ada beragam definisi sistem informasi, yaitu yang pertama, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dan dalam sebuah organisasi. Kedua, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Yang ketiga, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusi kepada pemakai. Yang keempat, sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Yang kelima, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia atau komputer untuk mengubah masukan menjadi keluaran guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen manusia, komputer, teknologi, informasi, dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses data menjadi informasi dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Kedua, pengertian teknologi informasi. Menurut Kamus Oxford, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusi apa saja yang termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Menurut Alter, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas, pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, dan memanipulasi atau menampilkan data. Menurut Martin, mendefinisikan teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Dan sedangkan menurut Lucas menyatakan bahwa teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Poin B, ruang lingkup teknologi informasi dan sistem informasi. 1. Ruang lingkup teknologi informasi.
Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, perangkat keras, dan yang kedua, perangkat lunak. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti monitor, mouse, keyboard, printer, memori, dan lain sebagainya. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Hud dan kawan-kawan membagi teknologi informasi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, teknologi masukan, yang kedua, teknologi keluaran, yang ketiga, teknologi perangkat lunak, yang keempat, teknologi penyimpanan, yang kelima, teknologi telekomunikasi, yang keenam, mesin pemroses atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Teknologi masukan adalah segala perangkat yang digunakan untuk memasukkan data informasi dari sumber asalnya. Contoh teknologi ini antara lain barcode scanner dan keyboard. Barcode scanner merupakan contoh teknologi masukan yang bisa digunakan pada pasar swalayan untuk memasukkan data penjualan di kasa. Supaya informasi bisa diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi perlu disajikan dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya, informasi disajikan dalam monitor, namun kadangkala pemakaian menginginkan informasi yang tercetak. Pada keadaan seperti ini, printer menentukan kualitas cetakan. Yang kedua, ruang lingkup sistem informasi. Diskusi penting dalam pengembangan, pemanfaatan, dan studi tentang sistem informasi perlu didudukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan ilmu komunikasi, manajemen, dan teknologi informasi. Sebagai sebuah sistem informasi pada sebuah organisasi atau perusahaan menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan. Dengan meletakkan sistem informasi sebagai bagian dari manajemen, dipahami bahwa sistem informasi bertujuan untuk memfasilitasi proses pengelolaan organisasi secara harian, tercatat, dan memiliki kemampuan penyajian informasi secara tepat sesuai dengan mode bisnis yang berlaku pada sebuah organisasi. Mempertimbangkan hal tersebut, maka sangatlah baik jika dikatakan bahwa setiap sistem informasi belum tentu dapat digunakan atau kompatibel jika diperlakukan secara generik untuk organisasi yang berbeda. Poin C, peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang berdasar pada struktur, operasi, dan manajemen organisasi. Berkat teknologi ini, berbagai kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Contohnya, pengambilan uang melalui ATM, transaksi melalui internet atau sering dikenal e-commerce atau perdagangan elektronik, transfer uang melalui e-banking yang dapat dilakukan dari rumah merupakan sejumlah contoh hasil penerapan teknologi informasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa 1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua, teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. Yang ketiga, teknologi informasi berperan dalam terstrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.